guys, balik lagi di channel gua. Karena banyaknya permintaan dari kalian untuk mereview sebuah Toyota Fortuner VRZ. Kali ini gua hadirkan Toyota Fortuner VRZ. There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. Ya, kali ini gue berkesempatan untuk review sebuah Toyota Fortuner tahun 2017. Di mana di segmen ini gue bakal mereview sebuah SUV 7-seater, di mana di kelasnya ini ada pesaingnya itu Ford Everest dan juga Pajero Sport Dakar. Maksudnya Pajero Sport biasa. Saya lihat di sini karena ini Fortuner terbaru, dia memiliki grill yang sangat besar mengesankan kesan maskulin di sini. Terus semuanya baru dari model sebelumnya. Di sini dia sudah menggunakan, di sini ada tulisannya by Beam LED. Dia menganut sistem LED bar di sini. Seperti DRL, dia akan menyala ketika siang hari. Terus yang mengesankan kesan maskulin, dia ada tonjolan di bagian sini, mengesankan mobil SUV 7-seater sebenarnya. Terus di bagian grill ini dia dilapisi dengan sentuhan chrome sebanyak 3 buah di sini, dan juga dia memiliki chrome di bagian fog lamp juga. Dan tak luput juga dia memiliki sensor parkir depan sebagai pelengkapnya. Berlanjut ke bagian samping dari Toyota Fortuner ini, Toyota Fortuner memiliki ban dengan ukuran ring 18 dengan Bridgestone dual layer HT, dan dia memiliki desain pelek two-tone color dengan 6 baut yang meliputi bannya yang sangat cantik ini. Beda dengan Ford Everest yang menggunakan ring 20, dia masih ring 18. Tapi kekuatan bannya dijamin bagus. Lanjut ke bagian sininya, spion. Dia memiliki sebuah lampu kecil yang menerangi pada malam hari. Jadi ketika kita membuka pintu ini, otomatis lampu ini akan menyala untuk menerangi langkah kita. Disebutnya paddle lamp oleh Toyota. Dan desain spionnya baru dari model sebelumnya. Di sini mengikuti sewarna bodi, dan di bawahnya seperti model Dove gitu. Terus untuk Toyota Fortuner ini, sepertinya untuk semua varian dia memiliki footstep untuk memudahkan akses ke dalam. Berlanjut ke bagian ini. Di sini dia memiliki list chrome yang memanjang dari depan hingga belakang. Sekilas Fortuner ini mempercantik dirinya dengan list chrome ini. Tapi sayangnya sudah mulai kusam, jadi lebih baik dikasih plastik lagi untuk memperawat. Terus di sini bodinya boleh dilihat nggak tebal-tebal banget, tapi lumayan tebal untuk sebuah Toyota Fortuner ini. Tapi tidak setebal Ford Everest mungkin untuk build quality-nya. Terus yang menarik dari Fortuner terbaru ini, dia memiliki lekukan tajam khas mobil Toyota zaman sekarang, yaitu floating roof, dimana seperti kacanya mengambang. Ini lekukannya sangat tajam banget, mencirikaskan Fortuner. Saya terlihat di kuncinya. Ini dia ada lekukan ini. Nah, ini dia lekukannya. Ini yang mencirikas ciri khas Fortuner baru. Lanjut ke bagian belakang ban Fortuner ini, dia masih sama seperti ukuran depannya. Dia masih ring 18 dengan ban yang sama Bridgestone juga, two-tone juga. Tapi sayang, satu fitur yang dilupakan oleh Toyota yaitu remnya. Dia masih menggunakan rem tromol. Beda dengan pesaingnya Pajero Sport maupun Ford Everest, dia sudah menggunakan cakram. Dia masih menggunakan tromol. Padahal Sienta aja dia udah pakai cakram, ini masih pakai tromol. Jadi fitur yang sayang sekali tidak diterapkan di Toyota Fortuner. Berlanjut ke bagian belakang Fortuner ini, desain Fortuner ini sangatlah cantik. Kenapa gue bilang cantik? Karena di sini dia memiliki LED bar yang memanjang hingga ke bagian sini. Beda dengan Pajero Sport yang mungkin desain belakangnya banyak kontroversial, yang nggak semua orang suka. Tapi kalau untuk Fortuner ini, berdasarkan survei mungkin banyak banget yang suka. Terus di sini dia desain wipernya baru, nggak seperti Fortuner lama. Dia sudah dilengkapi dengan rear defogger, dan juga dia di sini ada list chrome, dan yang tadi gue bilang, dia list chrome-nya memanjang dari depan hingga ke belakang sini. Terus dia memiliki sensor parkir. Ini dua, ini ada corner sensor 2 buah. Terus di bawah ini dia ban cadangannya masih di bawah. Jadi kita harus nurunin ngolong sendiri. Terus apalagi dia memiliki kamera mundur di sini untuk memudahkan kita ketika manuver mundur. Terus dia memiliki spoiler di sini dengan dia memiliki lampu stop lamp LED. Ya,
ada satu fitur istimewa dari Fortuner ini yang tidak dimiliki oleh Pajero Sport. Karena dia tipe VRZ dan juga sudah keyless, jadi dia memiliki bagasi elektrik. Dimana bagasi elektrik ini tidak dimiliki oleh Pajero Sport. Terus untuk ketinggian bagasi ini bisa diatur. Ini mungkin tingginya kurang tinggi. Terus di sini dia ada pencet untuk nutup dan juga dia bisa buat kunci mobil dari bagasi, yaitu keyless. Untuk kapasitas bagasi sendiri, Fortuner ini 11-12 sama Pajero Sport. Dia lega, tapi sayangnya sininya flat. Terus dia memiliki rear headrest untuk bangku baris ketiga. Terus di bagian bawah sini, nggak ada bagian bawahnya, sayang sekali. Terus di sini dia punya power outlet untuk 12 volt untuk nge-charge atau mungkin naruh kulkas kecil. Nggak usah berlama-lama, kita akan lanjut ke bagian mesin dari Fortuner VRZ. Kapasitasnya berat, khas SUV dan bisa dilihat di sini engine bay-nya dicat oleh Toyota. Dia sudah memiliki peredam panas di sini. Jadi untuk build quality-nya Fortuner ini sangat bagus. Tapi sayangnya dia belum ada pegas untuk membantu untuk naikin kap mesinnya. Jujur kap mesinnya sangat berat. Bisa dilihat di sini dia memiliki mesin 2400 cc bertenaga hampir 149 horsepower dengan kode mesin Super GD. Terus dia memiliki torsi sekitar 40,8 kg/meter didapatkan secara flat di 1600 rpm hingga 2000 rpm. Terus untuk bagian sektor mesin dia terbilang sangat rapi. Yang disayangkan juga di Fortuner ini power steeringnya dia belum elektrik, melainkan masih power steering konvensional seperti mobil-mobil zaman dulu. Padahal electric power steering sangat membantu di mobil sebesar ini. Terus dia untuk fitur safety dia memiliki rem ABS dan juga dia memiliki side impact beam. Nggak usah berlama-lama lagi dengan sebuah mesin yang gede ini. Gue di langsung aja sini. kita tes. Lo di mana? Right. Gue di sini. Lo di mana? Gue di sini. Oh ya, kenalin. Ini namanya Azra. Dia yang punya Fortuner VRZ ini. Dan juga dia penyedia tempat shoot gue selama ini. Apa kabar, Rut? Oh ya, baik-baik. Langsung aja nggak usah berlama-lama, kita tes kereta ini. 3. Langsung aja kita test drive ini mobil. Impresi pertama saya mengendarai Toyota Fortuner ini itu di Play eksklusif cukup smooth, di varian terbaru judulnya cukup nyaman. Born Apathy. Improvementnya dari model sebelumnya ini cukup bagus. Kalau impresi lu gimana, Zra? First impression gue sih bawa mobil ini emang kelihatan ya gede sih ya, emang kapnya sih enak kelihatan. Jadi kalau misalkan orang-orang baru mungkin kalau ini feelingnya, kalau menurut gue sih ya, kalau gue sendiri feelingnya tuh kelihatan soalnya kan kapnya Iya, kelihatan. apalagi dashboardnya kayak ringkas banget, pendek. Iya, pendek. Emang ininya berat sih ya steeringnya, ini Iya, feeling steernya itu berat banget. Karena tadi yang gue bilang itu power steeringnya belum elektrik, dia masih konvensional. Jadi ini, coba kita belok. Jadi feel-nya itu berat banget loh. Nggak berat-berat banget sih, tapi untuk ukuran SUV kayak gini tuh berasa berat. Kayaknya feedback ke jalan tuh lebih berasa gitu, kayak mobil-mobil lama. Terus untuk urusan transmisi dia cukup responsif. Dia memiliki transmisi 6 speed. Terus dia juga punya mode manual di sini. Dia juga punya pedal shift. Terus untuk feel remnya juga enak. Walaupun dia sayangnya rem belakangnya masih tromol. Terus yang lu rasain apa lagi, Zah? Untuk bagian kenyamanan mungkin mobil ini? Buat kenyamanan sih ya enak ya pastinya. Tapi 11-12 lah ya sama Pajero ya. Ya 11-12 sama Pajero lah. Nggak beda jauh sih. Nggak beda jauh. Tapi untuk urusan kemewahan, gue lebih prefer ke Fortuner ini. Terus untuk urusan safety dia memiliki airbag tuh ada 3 buah, 1, 2 dan juga ada 3 di bawah sini. Airbagnya nggak sebanyak kompetitor, tapi lumayan safety karena dia juga punya ABS dan segala macam. Terus wooden panelnya ini membuat dia tampil lumayan mewah. Terus urusan fitur-fitur di setir, jempol nggak akan nganggur karena ada steering switch control lengkap dengan untuk Bluetooth audio dan juga dia punya pengaturan MID di sini. Cut dulu deh. Terus untuk bagian suspensi gimana sih menurut lo mobil ini? Ya enak sih, pasti nyaman ya. Dan juga ya ada lubang dikit
dihantam kayaknya nggak ada rasa gitu Iya, sampai nggak ada ke rasa. interior. Enak aja lah pokoknya. Terus ini mewah banget tuh, dia dari gue bilang setirnya udah dilengkapi dengan kulit dan juga wooden panel. Terus bagian dashboard sini dia soft touch, tapi sayangnya di sini dia masih pakai plastik gitu. Terus desain AC-nya terbaru dan lumayan bagus, bisa dilihat. Terus di sini dia kulitnya berlanjut hingga sini, jadi kelihatan tampak makin mewah. Terus di sini kalau nggak salah ada laci pendinginnya ya, Zang, ya? Ada ini laci pendingin ini. Jadi kalau naruh minuman dingin di situ, insya Allah bakal dingin juga. Terus, Insya Allah ya. insya Allah ya. Terus dia punya monitor di sini untuk penumpang belakang. Dia punya monitor di sini, jadi memanjakan penumpang belakang. Terus sayangnya dia belum ada sunroof seperti Pajero Sport atau Everest yang punya panoramic sunroof. Dia masih kosong di sini, tapi kerennya di lampunya udah LED. Jadi kalau malam-malam keren deh nyalanya. Terus ada sunglasses holder. Terus untuk posisi mengemudi dia punya tilt dan juga teleskopik. Ya kita langsung aja lanjut ke bagian interiornya. Sama seperti kompetitor, dia memiliki keyless entry dan juga model kunci keylessnya bagus banget. Tapi dia nggak bisa naruh tangan kayak begini, jadi dia harus mencet di sini. Nah, dia baru kebuka. Langsung aja kita masuk ke bagian dalam Fortuner ini. Karena tadi gue bilang dia punya footstep, jadi kita memudahkan untuk masuk pegangan di sini. Dan aksesnya lumayan mudah. Di sini fitur-fiturnya banyak banget. Yang tadi gue bilang dia memiliki fitur-fitur seperti corner sensor yang tadi ada di ujung-ujung mobil, mematikan dan menyalakan parking sensor ada di sini, dan juga untuk power back door-nya dia bisa dimatikan lewat sini. Dan juga tadi kan bagasi elektrik, jadi kalau untuk membuka dia bisa langsung dari sini. Dia akan terbuka secara otomatis ke belakang. Terus karena dia sudah keyless, sudah pasti dia memiliki engine start stop, dan juga di sini dia punya all auto untuk power window-nya. Jadi nggak hanya sini yang auto, tapi untuk bagian belakang dia juga sudah auto. Ini coba aja kita coba nih ya. Untuk pintu belakang nih, dia sudah auto. Jadi fitur-fitur seperti ini tuh seharusnya dihadirkan di mobil-mobil lain. Terus untuk mengatur spion di sini, dan juga dia punya power retractable untuk melipat spion. Jadi spion akan melipat secara otomatis, dan untuk membukanya langsung aja di sini. Nah, ya itu sekilas. Terus posisi mengemudi dia tadi punya tilt dan teleskopik. Jadi untuk posisi mengemudi pasti akan didapatkan secara bagus di Fortuner ini. Terus di bagian sini dia memiliki electric seat, dimana dia bisa maju mundur, dan juga punya head adjuster, dan juga dia punya reclining di sini. Jadi untuk bagian fitur sini, dan dia hanya tersedia di tipe VRZ. Untuk bagian practicality, dia hanya punya satu cup holder di sini, dan sayangnya di sini sangat sempit, padahal bisa buat naruh ini lagi, botol-botol mungkin. Terus di sini dia punya handle chrome, dilengkapi dengan silver accent yang melengkapinya. Terus dia punya jahitan-jahitan asli untuk Toyota, saya apresiasi, dan bahannya empuk serta mewah. Kalau untuk tipe SRZ dia masih fabric untuk varian bensin, tapi dia sudah kulit, jadi lebih mewah. Terus dia punya tweeter di sini untuk audionya lebih bagus lagi. Terus langsung aja kita ke bagian sininya. Bisa dilihat untuk bagian interior Fortuner ini cukup mewah. Dia memiliki steering switch control di sini untuk mengatur audio. Pindah ini ada voice command di sini. Jadi cukup baik, dan juga dia untuk menjawab dan mematikan telepon. Di sini untuk mengatur MID lengkap. Coba kita nyalain dulu mesinnya. Lihat tuh, speedometernya cantik sekali. Paling bagus malah saya bilang di kelasnya. Terus di sini dia untuk mengatur MID dia ada pokoknya lengkap. Dia ada eco indikator di sini, ada keterangannya gimana kita berkendara, ada kilometer per liter, pokoknya semuanya ada. Sampai semua warning juga ada. Terus di sini dia punya pedal shift. Jadi lebih berasa sporty membawa SUV segede ini. Coba kita nyalain aja langsung. AC-nya dia udah climate control tapi belum dual zone, jadi masih single zone. Di sini dia ada mode nav one video, tapi sayangnya ada fitur-fitur yang dikurangkan di sini. Ada storage kecil untuk menaruh koin-koin, indikator airbag, dan juga seatbelt mungkin ada di sini. Hazardnya tersedia di sini, dan juga dia punya 2 buah cup holder di sini.
Itu desain wooden panelnya itu mewah gitu biasanya. Ini ada cup holder yang bisa ditutup. Di sini ada buat naro kartu mungkin segala macam. Terus yang menarik dari Fortuner terbaru ini adalah dia memiliki eco mode dan juga power mode. Jadi menyesuaikan cara berkendara kita. Eco mode dia akan mungkin menurunkan RPM supaya konsumsi bahan bakar bisa lebih irit. Power mode dia akan mengeluarkan tenaga 149 horsepower nih itu. Kita pakai eco aja karena cuma muter-muter sini doang. Transmisi dia memiliki transmisi percepatan 6 speed, di mana sudah ada mode manual, beda dengan model sebelumnya masih 4 speed. Dia ada mode manual di sini. Mode manual. Oke, modelnya gate shift. Terus tadi gue bilang ada kamera mundur. Periksa sekeliling demi keselamatan. Terus ditambah dengan corner sensor, jadi mundur jadi semakin lebih pede. Terus yang disayangkan dari Fortuner ini fitur-fitur seperti rem tangan ini. Rem tangan tidak sebagus Pajero Sport Dakar yang sudah menggunakan elektrik, dia masih manual. Walaupun saya jujur lebih suka rem tangan seperti ini, kayak lebih dapat feel-nya. Dilengkapi dengan jahit-jahitan asli yang membuatnya tampil lebih mewah. Dia memiliki armrest di sini yang sangat besar dan juga di sini muatlah nih ada handuk lumayan gede dan juga dilengkapi dengan jahit-jahitan kulit asli. Di sini juga ada storage. Jadi untuk urusan practicality mungkin 11-12 seperti SUV lain. Terus di bagian sini dia punya laci ini bisa untuk mendinginkan minuman-minuman dingin. Terus dilengkapi dengan jahitan kulit dan juga dia punya storage di bawah sini. Wah, ada lampunya. Jadi mewah banget di mobil. Terus turunnya itu kayak rada perlahan gitu. Jadi smooth. Untuk urusan dashboard dia masih standar lah, plastik. Tapi di sini kulit asli. Oke, untuk build quality juga lumayan. Terus di sini dia punya untuk kaca ini. Untuk ngaca pokoknya dia dilengkapi dengan lampu, bisa ditutup. Nah, lampunya langsung mati. Ada sunglasses holder dan juga lampu LED. Punya LED. Keren deh. Kita berlanjut ke bagian audio dari Toyota 4Runner VRZ ini. Saya lihat di sini dia audionya sangat besar dari Toyota langsung. Fitur-fiturnya mungkin sama lah kayak Toyota Yaris. Dia bisa buat internetan dan dia punya navigasi di sini. Jadi navigasi ini jarang-jarang di mobil-mobil mahal. Kenapa nggak diperhatiin? Tapi di Toyota ini diterapkan untuk navigasinya. Terus dia punya Bluetooth dan juga punya voice command dan segala macam. Ini seperti Android banget pokoknya. Android yang dimasukkan dalam Toyota Fortuner. Ya, langsung aja kita berlanjut ke bagian belakang dari Toyota Fortuner ini. Untuk akses ke belakang dari Toyota Fortuner ini sama mudah dengan depan. Dia punya footstep di sini. Tapi sayangnya pegangan kurang gampang, tapi salah kita akal-akalin masuk. Kita duduk langsung di Toyota Fortuner. Kita berlanjut untuk posisi penumpang di bagian belakang ini cukup enak. Legroomnya boleh dilihat untuk posisi mengemudi saya cukup luas dan juga dia memiliki sentuhan kulit hingga ke bagian belakang itu sangat baik. Terus dia punya AC double blower di sini dan bisa diatur langsung dari sini hembusannya dan juga ada mode autonya, itu keren banget. Di sini dia punya layar monitor di sini. Ini untuk nggak tahu connect dari depan atau enggak. Terus dia punya lampu juga di sini, LED juga. Jadi sangat baik untuk Toyota Fortuner ini. Tapi sayangnya dia belum ada sunroof di sini. Terus headrestnya nyaman, joknya nyaman. Coba kita reclining dulu. Ya, recliningnya segini. Posisi penumpang sangat PW boleh dibilang di sini. Ada pegangan tangan di sini. Jadi terus dia punya, jangan lupa dia punya armrest dan juga dilengkapi dengan 2 buah cup holder lagi. Jadi perjalanan jauh dijamin tidak akan lelah menggunakan mobil ini. Oke, bisa dilihat di sini dia memiliki soket 12 volt lagi. Jadi total di mobil ini ada 3 buah slot 12 volt untuk mengecas maupun menaruh barang-barang yang sifatnya elektrikal. Terus di sini dia bisa ada storage buat naruh HP. Terus ada gantungan juga di sini untuk mungkin kalau ada belanjaan kecil-kecil. Sini ada. Terus dia punya pocket di sini. Terus di sini dia ada cup holder
dan juga ada storage yang lumayan luas. Oke, nggak usah berlama-lama di bangku baris kedua ini. Oh iya, jangan saya lupa, dia punya recline, dia punya sliding, tapi dia punya sliding, jadi untuk memaksimalkan ruang di belakang. Langsung aja kita ke bagian baris ketiga dari Fortuner ini. Dia cukup mudah karena dia punya akses one touch tumble, dimana satu tuas bisa membuka semua. Kita naik, aksesnya cukup sulit sebenarnya. Aduh, oke kita tutup aja. Sebenarnya ini posisinya rada ngatung boleh dibilang. Headrest nyaman, tapi untuk saya yang berpose 165 cm ini kurang gimana ya? Ininya paha kita tuh tidak tertopang dengan sempurna, beda dengan bangku baris kedua. Kita tutup. Untuk saya yang berpose 165 cm boleh dibilang masih memadai, tapi saya berasa kurang lega. Dan kacanya ini berkat desain floating roofnya, dia sangat kecil, dan untuk legroom saya mentok, headroom ya jaraknya cuma segini doang nih. Berbeda dengan Fortuner generasi sebelumnya, dia lebih luas, tapi kalau Fortuner generasi ini dia lebih sempit. Jadi berasanya tuh ruang gerak kita di belakang tuh kurang baik. Jadi saya rekomendasikan ini untuk anak kecil aja. Terus dia memiliki seat belt 3 titik di sini untuk penumpang tengah. Punya seat belt 3 titik. Terus kepraktisan di belakang juga tidak dilupakan. Dia punya cup holder, ada storage buat naruh HP. Terus di sini dia juga ada storage buat naruh barang. Terus double blower juga disediakan di bangku baris ketiga ini. Jadi nyaman, tapi untuk anak kecil aja. Punya pegangan di sini. Tapi saya berasa Fortuner ini sempit banget bangku baris ketiganya. Oke, sekian aja video dari gua. Kalau kalian ada kritik atau apapun itu, tulis aja di kolom komen. Dan juga untuk para subscriber kemarin yang udah request untuk review Fortuner VRZ, udah gue penuhin janji gue akan review dan udah selesai reviewnya. Kalau kalian ingin mobil apa yang untuk direview, tulis aja di kolom komen. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel gue. Jangan lupa follow Instagram gue di @ridopangestu_ dan jangan lupa follow Instagram gue juga @azrarazikin. jangan lupa di follow. Oke, see you on next video. Aside from my soul, there goes a sight, now there goes a sight from my soul, there goes a sight from my soul, there goes a sight, there goes a sight, there goes a sight from my soul. I think a fall angel just walked by. 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 There goes a sight from my soul.